Coba bayangin sebentar. Anda baru saja selesai membangun sebuah benteng yang super megah. Temboknya setinggi 100 meter, full beton bertulang, dan ada penjaga bersenjata di tiap sudutnya. Pokoknya ngerasa aman banget deh, kan? Tapi gimana kalau tukang ledeng yang biasa benerin pipa di dalam benteng Anda, yang kebetulan pegang kunci akses khusus ke pintu belakang, tiba-tiba dirampok di jalan? Pencurinya sekarang pegang kunci buat masuk langsung ke jantung pertahanan Anda, ngelewatin semua sistem keamanan mahal yang udah Anda bangun susah payah. Nah, mari kita bahas ini, karena metafora pintu belakang ini benar-benar jadi realitas yang nakutin banget di dunia keamanan cyber modern. Di sesi bedah materi kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah panduan yang berjudul Navigating Supply Chain Cyber Risk. Kita bakal lihat kenapa tembok pertahanan perusahaan Anda mungkin udah nggak relevan lagi, apalagi kalau Anda nggak tahu siapa sebenarnya yang pegang kunci pintu belakangnya. 70%. Angka ini benar-benar bikin kaget ya. Panduan ini ngungkapin fakta bahwa 70% dari semua kebocoran data saat ini tuh asalnya dari pihak ketiga. Artinya apa? Kalau ada 10 serangan cyber yang ngancurin reputasi dan keuangan sebuah perusahaan, 7 diantaranya bahkan nggak nyerang perusahaan itu secara langsung. Serangannya masuk lewat vendor mereka, bisa lewat penyedia layanan cloud, biro hukum, atau bahkan vendor penyedia layanan AC mereka. Fakta ini benar-benar ngubah seluruh paradigma tentang gimana cara kita ngelihat keamanan secara utuh. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang pegang kunci Anda? Ini mungkin adalah pertanyaan paling krusial yang harus ditanyain sama para pemimpin bisnis atau profesional IT zaman sekarang. Gini, pas kita mendelegasikan layanan ke pihak luar, secara nggak sadar kita juga lagi mendelegasikan resiko. Kalau Anda pakai vendor buat nyimpan data, ngurusin sistem gaji, atau mantau jaringan, Anda pada dasarnya lagi nyerahin duplikat kunci benteng Anda tadi. Dan sekarang fokusnya bukan lagi tentang seberapa kuat pertahanan Anda, tapi apa pertahanan mereka itu sekuat punya Anda? Oke, kita masuk ke bagian pertama, anatomi serangan rantai pasok. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Coba kita lihat gimana ancaman ini berevolusi di dunia nyata. Lini masa ini benar-benar udah kayak film kejahatan aja. Di tahun 2013, raksasa retail Target diretas. Gimana caranya? Hackernya nggak nyerang server Target langsung. Mereka malah ngirim email phishing ke vendor HVIC, alias teknisi AC-nya Target. Dari situ mereka nyuri kredensial vendor tersebut, masuk ke jaringan Target, dan boom, 40 juta data kartu kredit lenyap. Tapi itu baru pemanasan. Maju ke tahun 2020, kita lihat eskalasi yang jauh lebih ngeri dengan kasus SolarWinds. Hacker yang didukung negara ngebajak software pemantauan Orion, nyelipin malware ke update software resminya, dan dalam sekejap ribuan perusahaan serta lembaga pemerintah di seluruh dunia langsung kena retas. Gila banget kan? Terus di 2021 ada Kaseya. Kali ini peretas manfaatin software manajemen IT Kaseya buat nyebarin ransomware ke ratusan bisnis, tepat di akhir pekan hari kemerdekaan Amerika. Jadi, dari yang awalnya cuma ngehack tukang AC, sekarang taktiknya udah merambah ke pembajakan update software global. Makin kesini makin canggih dan mematikan. Nah itu ngebawa kita ke bagian kedua, memahami jaringan pihak ketiga. Kita harus tahu persis kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa serangannya bisa makin masif? Jawabannya ada di DNA bisnis modern itu sendiri. Ada satu pernyataan yang cukup menampar dari materi ini. Konsep perimeter sudah mati. Kalau dulu, keamanan cyber tuh fokusnya cuma mikirin gimana cara ngelindungin batas fisik dan jaringan di dalam kantor aja. Tapi tahukah Anda, di tahun 2001 cuma sekitar 10% aset bisnis yang bentuknya digital. Hari ini, angkanya meroket sampai di atas 85%. Kita semua pakai cloud, aplikasi SaaS, dan banyak orang yang kerja remote. Tembok kastil tradisional Anda tadi udah bener-bener runtuh, digantiin sama ekosistem digital yang nggak ada batasnya. Jadi, perimeter Anda sekarang ikut meluas sampai ke setiap mitra bisnis yang terhubung ke sistem Anda. Coba kita petakan sebentar ekosistemnya biar kebayang gimana data kita mengalir. Pihak pertama itu Anda, perusahaan Anda sendiri. Pihak kedua itu pelanggan Anda. Nah, pihak ketiga adalah tempat Anda ngelempar pekerjaan atau outsourcing, kayak penyedia cloud, konsultan, atau vendor sistem software. Tapi, perhatiin deh mata rantai yang keempat ini, vendor dari vendor Anda. Sering banget kejadian, data Anda diterusin sama pihak ketiga ke pihak keempat tanpa Anda sadari. Nah, bayangin kalau pihak keempat ini yang diretas, data Anda yang bocor, dan coba tebak siapa yang dikejar-kejar secara hukum? Yap, Anda yang tetap harus bertanggung jawab. Jaringannya ini terus meluas, dan otomatis kerentanannya juga ikut berlipat ganda. Lanjut ke bagian ketiga, membangun pertahanan dan kepatuhan. Ngelola jaring laba-laba vendor ini bukan cuma soal teknis lagi, tapi soal kelangsungan hidup bisnis Anda.
Kalau Anda adalah seorang eksekutif, dengar angka ini mestinya bikin Anda langsung terjaga. 950%. Iya, 950%. Itu adalah lonjakan kecepatan pertumbuhan aturan keamanan cyber dan privasi sejak tahun 2018. Dengan adanya hukum kayak GDPR di Eropa, CCPA di California, sampai regulasi industri spesifik lainnya, Anda itu secara hukum diwajibkan buat punya program manajemen risiko vendor. Jadi kalau pihak ketiga Anda sampai ngebocorin data pelanggan Anda, regulator nggak akan cuma menghukum vendor itu loh. Mereka bakal ngedenda Anda juga. Kenapa? Karena dari awal itu adalah tanggung jawab Anda buat ngelindungin data tersebut. Terus gimana dong caranya biar kita tetap patuh dan aman? Nah, panduan ini menyederhanakan kerangka kerja yang biasanya ribet banget, kayak NIST atau ISO, menjadi proses uji tuntas vendor atau vendor due diligence yang gampang dicerna dalam 4 langkah. Langkah pertama, Anda harus tahu dulu apa yang Anda punya. Bikin inventarisasi semua aset digital dan daftar vendor Anda. Kedua, klasifikasiin mereka. Vendor cloud yang nyimpan data sensitif pelanggan pastinya punya resiko bawaan yang jauh lebih tinggi dong dibandingin sama vendor supplier alat tulis kantor. Ketiga, nilai kontrol keamanan mereka secara objektif. Jangan cuma percaya kata-kata mereka, tapi verifikasi. Dan keempat, ingat, ini bukan tugas yang sekali jalan terus beres. Anda harus nerapin pemantauan berkelanjutan. Risiko siber itu berubah setiap menit, jadi radar pemantauan Anda juga harus selalu jalan secara real time. Dan ini ngebawa kita ke sebuah filosofi pertahanan mutlak di era modern yang namanya Zero Trust. Konsep ini pada dasarnya ngebuang jauh-jauh pemikiran lama yang bilang, oh dia udah di dalam jaringan kita kok, berarti pasti aman. Zero Trust itu berasumsi nggak ada satu orang pun, mau itu karyawan internal atau vendor eksternal yang bisa dipercaya secara otomatis. Semuanya wajib diverifikasi. Terus dikombinasikan dengan prinsip hak istimewa terkecil atau Principle of Least Privilege. Artinya, Anda cuma ngasih akses yang benar-benar spesifik dan minimum aja ke vendor buat ngerjain tugas mereka, dan nggak lebih. Jadi, amit-amit nih, kalau hacker berhasil nyuri kredensial vendor tersebut, mereka bakal terjebak di area yang sangat terbatas. Mereka nggak akan bisa jalan-jalan atau menyebar ke seluruh sistem Anda. Memasuki bagian keempat, ancaman baru di masa depan. Masalahnya, musuh kita tuh nggak pernah tidur, dan bentuk ancaman ini berubahnya super cepat. Hari ini oke lah kita berhadapan sama phishing dan ransomware. Tapi besok, atau bahkan hari ini juga, kita udah harus berhadapan sama ancaman generatif AI dan deepfakes. Coba bayangin ngerinya hal ini. Ada peretas yang pakai AI buat niru suara atau bahkan wajah CEO dari perusahaan vendor Anda dengan sempurna lewat video call. Terus mereka nyuruh tim keuangan Anda buat transfer dana atau buka akses sistem. Belum lagi ada miliaran perangkat IoT alias Internet of Things yang keamanannya masih lemah di pabrik-pabrik otomatis. Permukaan serangan kita sekarang melebar ke arah yang bahkan sulit banget kita prediksi 5 tahun lalu. Tapi pada akhirnya, dari semua kerumitan ini semuanya bermuara ke satu konsep yang sangat mendasar. Kepercayaan adalah sebuah aset. Materi ini nekanin banget kalau kerugian terbesar dari serangan rantai pasok itu bukan cuma soal denda regulasi yang sampai miliaran atau biaya buat ngebenerin sistem. Kerugian terbesarnya adalah hancurnya kepercayaan. Di bisnis modern, apalagi di sektor kayak layanan keuangan atau kesehatan, kepercayaan itu satu-satunya aset yang nggak bisa Anda perdagangkan. Sekalinya pelanggan Anda tahu kalau Anda ngebiarin pintu belakang terbuka dan data mereka dicuri, untuk dapetin kembali kepercayaan itu, wah, hampir mustahil. Jadi, pesan krusial yang bisa kita tarik hari ini adalah ini. Keamanan sebuah perusahaan itu hanya sekuat mata rantai terlemahnya. Tembok benteng Anda mungkin nggak tertembus, tapi kalau Anda nyerahin kuncinya ke ratusan pihak ketiga tanpa pengawasan yang ketat, Anda sama aja ngebuka gerbang utama lebar-lebar. Mulai sekarang, coba deh petakan vendor Anda, terapkan prinsip Zero Trust, dan tanyain pertanyaan ini ke diri sendiri hari ini juga. Di mana letak pintu belakang tak terlihat di bisnis saya sendiri? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi eksplorasi kita kali ini sampai habis. Semoga bermanfaat ya. Tetap aman dan pastikan untuk selalu verifikasi.